Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah, para muslimin muslimat semuanya, khususnya Ketua Banteng dan juga umumnya semua kaum muslimin rahimakumullah. Seterusnya melanjutkan kajian rutin di KUA Kedung Banteng, yaitu pembacaan kitab Arba'in Nawawi, yang pada pagi ini meneruskan hadis al-ashir, yaitu hadis yang nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-ashir, utawi hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun. Innallaha ta'ala tayyibun. Innallaha, sesungguhnya Allah, tayyibun, itu adalah zat yang bagus. Makna tayyib, Allah itu maknanya adalah bagus, maksudnya lagi dengan zat yang bagus di sini adalah ay al-munazzah an alin naqais. Itu Allah itu dibersihkan, disucikan dari zat-zat atau dari sifat-sifat yang kurang. Jadi andai kata manusia itu menganggap sifat atau perbuatan itu adalah sebuah perbuatan yang cela, perbuatan yang hina, berarti Allah itu juga dibersihkan dari sifat-sifat dari perbuatan tersebut. Nah, jadi Allah al-munazzah anil naqais. Tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat kurang. Contohnya lemah, nggak mampu. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu adalah zat yang baik, yang bagus, layak balu illa thayyiban, maka Allah tidak menerima illa thayyiban, kecuali hal-hal yang baik juga. Jadi Allah juga tidak akan menerima amal ibadah yang untuk mengharapkan ridhonya, mengharapkan ampunannya, itu kecuali ya amal ibadah dari atau amal ibadah yang baik. Wa annallaha amaral mu'min, dan sesungguhnya Allah memerintah kepada orang mukmin bima amara bil mursalin, dengan sesuatu yang mana Allah itu perintah kepada para rasul. Jadi tidak ada perbedaan. Rasul diperintahkan dengan hal-hal kebaikan, maka orang-orang mukmin pun juga diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Karena hakikatnya Rasul itu adalah utusannya Allah, yang sebagai suri tauladan kita semua, sebagai uswah kita semua. Berarti kalau Rasul diperintahkan, maka kita pun juga diperintahkan. Tidak ada pengecualian. Faqala ta'ala, maka Allah pun berkata, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu sholihan. Allah memerintahkan para rasul, ya ayyuhar rasul, hei semua rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihah, dan juga beramalah dengan amal yang sholih. Ini berarti kalau Rasul saja diperintahkan untuk memakan perkara yang baik, begitu juga kita sebagai orang muslim itu juga sebagai orang mukmin diperintahkan juga untuk mencari makanan yang thayyibat. Maksud dari thayyibat di sini nanti jelaskan di sarahnya ya.
Jadi makan harus dengan hal yang baik, baik dari segi mencarinya, menghasilkannya, ataupun baik dari segi zatnya. Terkadang mencarinya pun benar, tapi terkadang hal tersebut tidak baik. Ada yang cara mencarinya tidak baik, tapi barangnya baik. Tapi yang dikehendaki thayyib di sini adalah baik cara mencarinya dan juga baik pula barangnya. Thayyibat. Wa'malu sholihah, dan beramalah dengan amal yang sholih, amal yang baik. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah sesuatu yang dirizkikan oleh Allah, thayyibat, yang baik. Di sini Allah mengatakan dengan thayyib. Thayyib berarti ada suatu hal yang kebaikan bagi diri kita sendiri. Terkadang ada sesuatu yang halal tapi belum tentu thayyib. Tapi oleh Allah kita perintahkan faqul mimma razaqnakum halalan thayyiban. Maka makanlah sesuatu itu hal yang halal dan thayyib. Karena belum tentu semua barang yang halal itu thayyib. Contoh, ini contoh. Kalau seseorang punya sudah punya indikasi penyakit gula, sudah punya indikasi penyakit darah tinggi, itu kan ada suatu hal yang harus dihindari. Walaupun toh ibaratnya gula itu adalah hal yang halal, tapi bagi orang yang diabetes itu tidak thayyib. Tidak thayyib. Makanya kalau orang yang punya gejala penyakit ini memakan perkara yang menjadi pantangannya, itu tidak dianjurkan. Makanya kita itu harus makan yang halalan thayyibah. Makanlah perkara yang halal thayyib, thayyib yang bagus bagi diri kita. Orang yang punya darah tinggi itu sudah dibilangi sama dokternya harus menghindari hal-hal yang bisa meningkatkan tensi seperti sate wedhus dan lain hal-hal yang lainnya. Buah-buahan juga itu ada yang menjadikan orang itu naik tensinya. Kalau sudah dianjurkan oleh dokter bahwasanya hal tersebut tidak baik untuk dikonsumsi dirinya karena punya penyakit tersebut, maka hal itu pun juga harus dihindari. Jangan sampai punya anggapan, lah halal kok ora oleh dipangan. Karena perintahnya adalah faqulu mimma razaqnakum halalan thayyibah, yang halal dan juga yang thayyib. Karena tidak semua makanan yang kita konsumsi itu walaupun toh halal itu thayyib, baik bagi diri kita. Nah, ini kita tidak perintahkan. Rasul pun diperintahkan, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat. Kita pun kalau kita beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi rizki yang diberikan oleh Allah itu yang thayyib. Karena terkadang rizki kita ya tidak ada yang tidak thayyib. Summa dzakara ar-rajulu yutilu safar asy'ara aghbar. Lalu Rasulullah SAW menceritakan, ar-rajula, ada seorang laki-laki yutilu safar, yang dia telah melaksanakan perjalanan jauh, asy'asa, potongan rambutnya awul-awulan, tidak rapi, aghbaro, bajunya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi, terus dia mengangkat kedua tangannya ilas sama, ke atas langit, ya Rabbu ya Rabbu, dia menyebut-nyebut asma Tuhannya, ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana. Wa mat'amu haram, sedangkan makanannya adalah hal yang haram, wa masyrubuhu, dan apa yang dia minum haramun, itu juga haram. Dari segi penampilannya itu sudah menampakkan orang tidak kerapi,
dan juga apa yang dia makan, yang dia konsumsi, apa yang dia minum, semuanya itu haram. Wal malbusu haramun, sedangkan apa yang dia kenakan juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan orang tersebut kenyang dengan barang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana orang tersebut mau diijabah, mau dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi Allah itu benar, ud'uuni istajib lakum, mintalah kepadaku maka akan saya kabulkan. Kabulkan itu ataupun cara kita berdoa supaya dikabulkan pun juga ada adat ataupun ada sopan santun, adab istiadabnya. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah asal-asalan. Jadi paling enggak kalau kita mau berdoa maka rapikanlah, ya paling enggak ya sarungnya BHS ya Bu ya, kelambine sing apik, yang bersih, adus disit, pakai minyak wangi. Terus kondisikan tubuh kita, makannya, minumnya, usahakan dari barang yang halal. Setelah itu kita berdoa, karena tadi itu di awal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang baik, maka Allah tidak menerima sesuatu hal yang tidak baik. Apa yang kita persembahkan kepada Allah, kalau kita benar-benar untuk mengharapkan pahala di sisi Allah, maka yang kita kerjakan, yang kita persembahkan pun juga harus yang baik. Sedekah yang kita berikan ataupun sedekah yang kita niatkan lillahi ta'ala, itu pun juga harus thayyib. Jangan sampai sementing kan saya memberi, itu nggak bisa. Qaulu Rasulullah SAW la yaqbalu illa thayyiban. Dalam syarahnya Imam Nawawi, di sini dikatakan fala yataqarrabu ilahi bisadaqatin haramin, maka orang itu tidak diperbolehkan ataupun tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah bisadaqatin haramin, dengan menggunakan sedekah haram, hasil korupsi, hasil nyolong, dia sedekahkan. Bagaimana hukumnya? Dia mencuri seperti Robin Hood. Makanya dulu ada seorang wali, Sunan Bonang, ketika Raden Syahid begal di tengah jalan oleh Sunan Bonang itu, di Sunan Bonang. Maka yang ditanyakan oleh Sunan Bonang kepada Raden Syahid adalah pertama kali, untuk apa dirimu merampok orang ini ya? Tujuan saya adalah supaya nanti hasil ini saya berikan, saya kasihkan kepada fakir miskin. Maka apa yang dikatakan oleh Sunan Bonang, itu ibaratnya dirimu mencuci pakaian dengan air najis, karena dirimu sedekah menggunakan hal yang diharamkan. Makanya kalau bisa kita sedekah dengan menggunakan barang yang bagus. Seorang yang sedekah menggunakan barang haram ibaratnya mencuci pakaian dengan air najis. Kalau menerima kan nggak apa-apa ya, Gus? Nah, itu. Kalau menerima bagaimana? Menerima, kita ya harus istikharah dulu. Ya kita harus mencari dulu ini, kira-kira sedekah yang kita terima dari orang tersebut itu bagaimana? Kita yakin nggak bahwasanya hal yang diberikan itu adalah harta yang bagus? Tapi kita nggak boleh suudzon. Ada seorang penyuluh yang sedang memberikan penyuluhan di daerah Gang Sadar, Batu Raden. Sekarang sudah sadar ya. Contoh dulu mau menaik, ini mungkin sebuah contoh. Ada suatu daerah itu yang di situ terkenal tempat kemaksiatannya. Terus seorang penyuluh al-ustadz tersebut, akhirnya ada orang yang sedekah. Ini sedekah kiai, sedekah ya ustadz, bagaimana? Maka kita lihat dulu apa mungkin yang dia kerjakan, pekerjaannya apa. Kalau kita yakin bahwasanya yang diberikan itu adalah cara-cara yang halal, terima saja.
Tapi kalau yang diberikan adalah yakin itu adalah dari barang haram, maka kita ya berhak untuk menolak. Nah, itu jadi jangan sampai kalau langsung kita memvonisnya ini haram. Selama kita yakin bahwasanya apa yang dia kerjakan itu ada yang halal, maka kita yakin saja, kita husnudun saja, mungkin yang dia berikan itu adalah barang halal. Ini contoh, mungkin malam dia sebagai penjual mendoan dalam tanda kutip, tapi dia juga buka warung, buka kios. Ketika seseorang tersebut kok memberikan kepada kita, ya kita yakini saja apa yang dia berikan, yakin saja itu adalah dari hasil warung. Tapi kalau ternyata kita nggak mampu ataupun nggak berani, itu ibaratnya akan barang subhat. Sesuatu yang subhat yang hendaknya kita hindari. Kalau toh ternyata kita ada rasa kekhawatiran. Nah, seseorang mukmin itu harus punya sifat wirai. Wirai itu menjaga harga diri. Itu ketika dia itu melihat bahwasanya ini adalah barang subhat, maka hendaknya dihindari. Karena hadis yang kemarin itu, barang siapa yang tidak mampu menghindari barang subhat, maka dia dikhawatirkan akan terjerumus kepada barang yang diharamkan. Ada hubungannya enggak antara thayyibah dan amal soleh? Amal pun juga harus thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Thayyiban di situ Allah tidak menerima sedekah yang tidak baik, dan juga Allah tidak menerima perbuatan amal yang tidak baik. Maka di sini tadi yang atas ya, untuk masalah sedekah oleh Imam Nawawi diterangkan fala yataqarrabu ilaihi bisadaqatin haramin wa yukrahu atasadduq birroti minat ta'am. Barangnya tak halal, mencarinya halal, memperolehnya halal, tapi yang disedekahkan adalah barang rodek, itu juga makruh hukumnya. Contoh, ada seseorang, ya sebut si A, si Fulan, panen gedang, gedangnya api banget, tapi yang dia sedekahkan adalah gedang betitine. Ini makruh. Kalau bisa kita memberikan sesuatu itu barang yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kalau punya beliau penyuluh itu menyampaikannya seperti itu. Kalau bisa kita harus memberikan sedekah dari perkara yang masih kita senangi, yang kita cintai. Berarti dari urutan gedang pisang itu yang terbaik adalah yang paling dhuwur dhewe, sing paling ngepok dhewe. Lah sing pucuk niku betiti, kalau kita berikan hukumnya makruh. Itu kita memberikan barang yang roti ataupun makanan sudah tidak layak. Roti seenak ora diweken, bosok wis jamuran wis manten. Ini baru kasihkan. Iki jenenge makruh wa yukrah. Ya. Wal hubbul atik, hubbul atik itu biji-bijian tapi yang sudah menderemuk tua. Cara aweh beras niku beras wis bubuken. Beras wis bubuken wis enek anune niku baru diberikan. Bosok sing ketika masih bagus tidak berikan. Di sini wakadzalika yukrahu atasadduq bima fi subhah. Dan juga begitu juga makruh sedekah dengan sesuatu fihi subhatun. Di situ adalah subhat. Memberikan sesuatu dengan barang subhat. Contoh, jenengan di perjalanan menemukan harta, keluntang tiba, ki duitnya sopo? Ki jangan-jangan duit tiba ini tiba jatuh, ini jatuh dibuang. Barang ini memang sudah dibuang pemiliknya, atau jangan-jangan pemiliknya itu ternyata jatuh tidak kerasa, tidak tahu.
Maka kita itu harus subhat. Jangan sampai mengklaim, wah ini rezeki anak soleh, berarti sing duwe wis ra butuh. Bukan seperti itu, ini namanya subhat. Kita nggak tahu maksudnya ini ketika ada barang jatuh itu, apa memang ini dibuang, apa ini jatuh. Maka hukumnya subhat. Kalau ini dibuang berarti kita ambil pun halal. Tapi kalau ternyata jatuh berarti kita ambil hukumnya haram. Loh, ini barang yang kita temukan kita sedekahkan, cemplungin kotak amal. Ini hukumnya makruh. Nanti suatu ketika kalau ternyata ada yang mencari, nah sekarang tak lepokin kotak amal, berarti kita tempui. Kan ada syarat luqotoh itu. Syarat luqotoh ketika kita menemukan harta itu ya harus disiarkan paling enggak minimal ya 1 tahun, itu pun di keramaian. Disiarne ning sore wit atau diliwati wong. Barang sajen itu. Copotan wit barang sajen. Sajen. Sajen itu. Hukumnya bagaimana? Ya, itu kan sudah dibuang. Sengaja dibuang ya. Sengaja, sajen. Segala Daripada makruh. Banyak banget. sodongnya pantai. Jadi sedekah menggunakan barang yang subhat. Kita masih ragu-ragu kehalalannya, tapi kita sedekahkan, itu hukumnya makruh. Jadi kalau bisa. Nah, itu juga contohnya seseorang yang menemukan durian itu luqotoh. Setiap pohon itu mesti enek wite, enek sing duwe. Nah, kok nemu durian dibagi ngomong. Lah untuk ini wakadzalika la yaqbalu minal amali illa thayyib al khalis min saibatir riya wal ujub wasum'ah wa nahya. Begitu juga sedekah, yaitu amal ibadah itu pun juga tidak diterima kecuali yang thayyib. Yang thayyib al khalis, yang murni min saibatir riya. Murni dari riya, murni dari ujub, murni dari sum'ah, dan juga sesamanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah dengan amal ibadah kita, maka amal ibadah pun juga harus yang baik. Maksudnya adalah al-khalis, yang murni, yang ikhlas. Banyak sekali riwayat seseorang yang ibadahnya luar biasa, yang mengagumkan sampai masyarakat kanan kirinya terpesona. Malaikat langit pun yang membawa amal ibadah orang tersebut itu juga kagum. Akhirnya dihadapkan di hadirat Allah, apa yang terjadi? Oleh Allah malah diperintahkan untuk dibuang, untuk ditamparkan ke wajah orang yang melakukan sahibul amal tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut beramal tidak karena Allah. Maka oleh Allah diperintahkan, mintalah pahala amalmu di sisi orang yang kau cari, yang mana amal tersebut itu kau perbuat. Jadi orang yang ikhlas, inilah yang kita harapkan pahalanya. Terus tadi yang di bawah, ya ayyuhalladzina summa dzakara rajul, di situ Rasulullah mencontohkan ada seseorang laki-laki yang tampak dari perjalanan jauh, yang potongan rambutnya pun juga tidak teratur. Dia mengangkat tangannya seraya berdoa, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, sedangkan kondisi apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dikenakan semuanya haram. Maka Rasulullah pun di sini mengatakan, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya mau dikabulkan. Jadi ketika doa pun kita juga dianjurkan ada adabnya. Paling enggak ketika kita doa, maka rapikan dulu kondisi badan kita. Pakai wangi-wangian, mandi dulu, siwakan. Dan juga usahakan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan, ketika kita berdoa pun usahakan semuanya yang halal. Istaba'at al-qabul ijabat ad-du'a
Walihada syartul ibad liqabulid du'a. Kalau menurut Imam Nawawi, bahwasanya syaratnya doa dari seorang hamba untuk diterimanya doa adalah aklul halal, itu dengan memakan makanan yang halal dan juga dengan kondisi ataupun dengan adab yang baik. Jangan sampai kita asal-asalan bangun tidur wuduhe ora langsung ngatung donga marang Gusti Allah. Wallahu alam. Semoga hadis yang ke-10 ini bisa menambahkan keimanan, bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.